Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Salwa dengan NIM 2002135432 dari jurusan Akuntansi, kelas Kewirausahaan B. Di sini, saya akan coba menjelaskan tentang apa itu waralaba beserta jenis-jenisnya. Kemudian, saya juga akan menjelaskan bagaimana cara bergabung dengan waralaba atau franchise Sabana. Waralaba atau franchise. Waralaba atau franchise adalah suatu perjanjian yang mengikat dua belah pihak, di mana satu pihak dalam perjanjian mendapatkan hak untuk memanfaatkan kekayaan intelektual, termasuk menjual barang dan jasa dengan memberi imbalan kepada pihak lainnya berdasarkan perjanjian tertentu. Dalam waralaba, ada dua pihak yang terlibat, yaitu pemberi waralaba dan juga penerima waralaba. Pemberi waralaba yaitu pihak yang memberikan hak kepada orang lain untuk bisa menjual dan menggunakan produk dan ciri khas usaha yang dimiliki. Sedangkan penerima waralaba yaitu badan usaha atau perorangan yang berhak menggunakan kekayaan intelektual yang diberikan oleh pemberi waralaba. Jenis-jenis waralaba. Yang pertama adalah waralaba luar negeri. Waralaba luar negeri merupakan jenis waralaba yang berasal dari luar negeri. Biasanya, jenis waralaba sudah terkenal di berbagai negara di seluruh dunia, serta telah memiliki sistem yang lebih jelas. Merek waralaba luar negeri memang dinilai lebih bergengsi menurut persepsi masyarakat. Contoh dari waralaba luar negeri yaitu McDonald, Pizza Hut, Burger King, KFC, dan lain-lain. Yang kedua adalah waralaba dalam negeri. Waralaba dalam negeri merupakan jenis waralaba yang berasal dari dalam negeri. Jenis waralaba ini dinilai bisa menjadi investasi yang cukup bagus. Usaha ini juga cocok untuk orang yang ingin menjadi pengusaha, namun belum memiliki pengetahuan dan ide yang cukup. Biasanya, skala usaha waralaba dalam negeri juga memang lebih kecil dan lebih terjangkau. Contoh dari waralaba dalam negeri yaitu diantaranya Kebab Baba Raffi, Esteller 77, Sabana, dan lain-lain. Aturan hukum mengenai waralaba sebagai berikut. Yang pertama adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 tentang waralaba. Yang kedua, Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 259/KEP/7/1997 tanggal 30 Juli 1997 tentang ketentuan tata cara pelaksanaan pendaftaran usaha waralaba. Peraturan Menteri Perindustrian yang ketiga adalah Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 31 MDAG PER 8/2008 tentang penyelenggaraan waralaba. Yang keempat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten. Yang kelima, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek. Yang keenam, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang. Flowchart prosedur bergabung di franchise Sabana. Di sini saya akan coba menjelaskan bagaimana cara bergabung di franchise Sabana menggunakan flowchart. Pertama, kita akan mulai, kemudian kita akan tahap pertama yaitu kita menghubungi Sabana. Tahap pertama ini yang harus dipenuhi oleh calon mitra yaitu menghubungi Sabana. Ada beberapa kontak yang bisa dihubungi. Bisa melalui email, kantor pusat Sabana, telepon, ataupun WhatsApp. Calon mitra bisa memilih salah satu dari beragam pilihan kontak tersebut yang mudah untuk dilakukan. Yang kedua adalah mengisi kertas formulir yang diberikan Sabana. Setelah menghubungi Sabana,
Calon mitra bisa memberitahu jika ingin menjadi mitra Sabana. Kemudian, Sabana akan memberikan formulir yang berisi informasi yang diperlukan sebagai calon mitra Sabana. Calon mitra wajib mengisi seluruh formulir yang diberikan oleh Sabana dengan lengkap dan juga benar. Yang ketiga adalah mengirim kertas formulir yang sudah diisi kepada pihak Sabana. Setelah yakin bahwa formulir yang diisi sudah lengkap dan benar, calon mitra harus mengirim formulir tersebut kepada Sabana. Formulir dikirim ke kantor pusat Sabana dengan alamat Jalan Bromo, Blok G nomor 4, Perumahan Rafflesia, Jatimakmur, Pondok Gede, Bekasi. Pastikan bahwa formulir tersebut dikirim ke alamat yang tepat. Selanjutnya adalah formulir tersebut diproses oleh Sabana dan dilakukan survei tempat oleh Sabana. Formulir tersebut akan diproses oleh Sabana. Oleh karena itu, penting bagi calon mitra untuk mengisi formulir tersebut dengan benar dan juga jelas. Dalam tahap ini, juga survei tempat dilakukan oleh pihak Sabana. Jika pihak Sabana kurang cocok dengan lokasinya, calon mitra bisa direkomendasikan untuk mencari lokasi lainnya jika tetap masih ingin menjadi mitra Sabana. Selanjutnya adalah menyetorkan komitmen uang kemitraan Sabana. Setelah semuanya disetujui oleh pihak Sabana, kemudian calon mitra harus menyetorkan uang kemitraannya. Jumlah uang kemitraan tersebut tentunya sudah ditentukan oleh pihak Sabana, yaitu sebesar Rp22.500.000. Dari uang kemitraan tersebut, calon mitra bisa mulai mengkalkulasikan perhitungan keuntungan franchise Sabana. Yang ke-6 adalah menunggu produksi bot Sabana. Jika uang kemitraan sudah disetorkan, calon mitra tinggal menunggu produksi bot dari Sabana. Pasalnya, uang kemitraan yang diberikan oleh calon mitra sudah termasuk bot dari pihak Sabana. Dalam tahap ini, juga calon mitra akan mengikuti pelatihan teknis dan juga pengelolaan penjualan. Tentunya, hal tersebut sangat penting, dan apabila ingin menanyakan soal perhitungan keuntungan franchise Sabana, dalam tahap ini pun bisa kita lakukan. Yang ke-7 adalah datangnya bot dan perlengkapan. Datangnya bot, calon mitra akan mendapatkan bot yang telah diproduksi beserta peralatan yang dijanjikan. Pasalnya, dalam uang kemitraan tersebut, calon mitra tidak hanya mendapatkan bot saja, tetapi mendapatkan peralatan jualan lainnya yang akan dibahas di bagian Setelah datangnya bot dan perlengkapan atau peralatan, kita pun bisa siap berjualan. Kemudian selesai. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang rincian pembiayaan kontar untuk bergabung dengan mitra Sabana, menjadi mitra Sabana. Seperti yang saya jelaskan tadi, kalau untuk bergabung dengan menjadi mitra Sabana, kita harus membayarkan uang sejumlah Rp22.500.000. Rp22.500.000 itu harga franchise untuk di dalam Jabodetabek dan wilayah Jawa Barat. Sedangkan untuk di luar Jabodetabek terkena biaya sebesar 23 juta. Sedangkan untuk wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah harganya yaitu Rp23.250.000. Karena harganya berbeda, maka perhitungan keuntungan franchise Sabananya pun berbeda. Lantas dari uang tersebut apa saja sih yang kita dapatkan? Yang pertama itu gerobak full stainless yang harganya Rp8 juta. Kemudian deep fryer yang harganya Rp5.500.000. Kemudian peralatan yang harganya Rp2.500.000. Kemudian modal bahannya itu Rp2 juta. Kemudian survei dan trainingnya yaitu Rp4.500.000. Kemudian, untuk mengetahui perhitungan keuntungan franchise Sabana, sebaiknya kita pun mengetahui perhitungan penjualan dan harga jual per ekor. Berikut ini adalah rincian perhitungan penjualan
HPP per ekor yang perlu diketahui oleh calon mitra. Yang pertama ayam per ekornya yaitu 41.000, yang kedua tepungnya 5.500, kemudian kemasan per picisnya adalah 7 rupiah, sambalnya 1.500, minyak gorengnya 2.500, gasnya 1.100, kantongnya 3,4 rupiah, karyawannya adalah 4.500, dan tempat jualannya 2.700. Jadi, untuk total perhitungan penjualan HPP per ekor adalah Rp59.798.000. Sedangkan untuk mengetahui uh, keuntungannya, calon mitra harus mengetahui harga jual per potongnya, bukan? Berikut adalah harga jual per potong yang direkomendasikan oleh pihak Sabana. Untuk dada yaitu Rp9.000, paha atasnya Rp9.000, paha bawahnya Rp7.000, dan sayapnya Rp7.000. Dengan rincian tersebut, maka total untuk harga jual per potongnya dari seekor ayam adalah Rp73.000. Jika sudah mengetahui total HPP dan harga jual, maka calon mitra tentu bisa melakukan perhitungan keuntungan franchise sebenarnya dengan mudah. Jika ingin mengetahuinya, saya akan menjelaskan sedikit. Perhitungan keuntungan franchise Sabana tersebut adalah sebagai berikut. Profit per ekor yang akan didapatkan oleh mitra yaitu sebesar Rp13.000. Angka tersebut jika dipresentasikan berarti profit per ekornya menjadi 22,08%. Tentunya angka tersebut cukup tinggi. Maka tak heran jika banyak orang tertarik untuk terjun ke dalam bisnis franchise Sabana. Angka tersebut hanya dalam satu ekor saja. Bayangkan jika mampu menjual dalam angka yang besar, bahkan beberapa besar, maka keuntungannya pun menjadi belasan juta rupiah, bukan? Itu merupakan keuntungan yang sangat menggiurkan. Kemudian, prospek franchise Sabana ini sangat menggiurkan karena memiliki pangsa pasar yang sangat besar dan modal yang dipersiapkan pun tidak besar. Bahkan dengan modal tersebut, mitra akan mendapatkan beragam fasilitas yang mendukung penjualan, termasuk dilatih bagaimana mengelola penjualan. Rincian pembiayaannya pun jelas sehingga mitra dapat dengan mudah mengetahui perhitungan keuntungan franchise Sabana. Selanjutnya adalah alasan mengapa saya memilih waralaba Sabana. Alasan saya memilih Sabana sebagai franchise yang ingin saya jalani adalah karena ayam goreng Sabana terkenal lezat dan dijual dengan harga terjangkau. Pangsa pasar dari konsumen yang menyukai ayam goreng dengan kriteria tersebut sangatlah banyak. Bahkan dari anak kecil hingga orang tua pasti menyukainya. Oleh karena itu, saya sangat yakin akan mendapatkan keuntungan yang besar dari bisnis ini. Selain itu, harga yang dipatok oleh pihak Sabana untuk membuka franchise-nya pun terjangkau, yaitu sebesar Rp22.500.000 untuk wilayah Jabodetabek dan Rp23 juta untuk wilayah di luar Jabodetabek. Dengan total biaya yang kita keluarkan ini, kita bisa mendapatkan fasilitas yang sangat lengkap. Walaupun franchise Sabana ini sudah terkenal di mana-mana, tahapan untuk bergabung dengan franchise-nya pun tidaklah sulit. Dan ini membuat saya semakin yakin untuk bergabung dengan franchise ini. Alasan lainnya kenapa saya ingin bergabung dengan franchise Sabana ini adalah karena yang pertama, brandnya sudah ternama. Ketika kita memilih brand yang sudah terkenal, kita pun tinggal mengembangkan bisnis tersebut dengan produksi sebanyak-banyaknya. Jadi tak perlu banyak promosi dan mengeluarkan uang lebih untuk memperkenalkan bisnis tersebut. Sebab konsumen akan berdatangan sendiri karena nilai jual brand sudah sangat bagus. Alasan yang keduanya adalah manajemen bisnisnya pun sudah jelas. Pemberi waralaba dan timnya sudah membuat manajemen yang jelas untuk bisnis di setiap daerahnya. Kita pun tinggal mengikuti pola tersebut, jadi tak perlu pusing untuk membuat manajemen sendiri. Apalagi Sabana sudah lama berkecimpung di dunia franchise. Tentunya punya manajemen bisnis yang berkualitas sudah teruji dan terukur. Kemudian kita lebih mudah untuk mengatur keuangan. Dengan sistem yang sudah diatur oleh pihak Sabana pun dengan sedemikian rupa, termasuk sistem bagi hasil yang sangat jelas, maka akan lebih mudah mengatur keuangan sendiri. Sebab setiap harinya sudah jelas berapa persen omset yang bisa masuk ke pendapatan kita. Kemudian kita pun akan didukung penuh oleh pemberi waralaba tersebut. Karena untuk dengan kita bergabung dengan kemitraan Sabana,
kita pun nggak perlu bingung bagaimana cara untuk membuat produk dan bagaimana cara menyajikannya kepada konsumen. Karena kita pun sudah diberikan pelatihan khusus untuk hal tersebut, sehingga kita dapat menjalankan bisnis sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan. Itulah alasan kenapa saya sangat yakin untuk memilih Sabana sebagai franchise yang akan saya jalani. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.